Tahu, pernah dengar? Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang. Yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, Iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis, dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari Iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya, tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Ya mesti aku gak roh. Wong kon jumlah rambutmu roh? Roh? Tidak, jumlah rambutmu. Aku roh persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek hitungan. Ya ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Nah, Iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh. Gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Karena tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting bener salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kau iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan ya ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap gitu loh. Dan indahnya Al-Quran karena ada alif lam mim alif lam ra, ada nun itu loh, terutama nun. Wah, kano dal gandi kano. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Menimani ono Dajjal ini, ono Ya'juj Ma'juj ini, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik, kan Iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu, kemudian memuncak pada abad 17, dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik padahal itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi, yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka menurut Anda? Wong Indonesia ini bener takut apa tidak? Nggak takut-takut amat tuh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe rumah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh, ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme, gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset iki. Akeh. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada empat, terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada
tanahnya tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok nggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai mintah tihal anhar, di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah, kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru, itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek, neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan, tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas, tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu, dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua, untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada, kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada, ya apa-apa Thomas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali. Jadi teman-teman sekalian, Allah mengatakan, kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia, padahal dulunya kamu mati. Itu kan kalimatnya, dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali, ya sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti satu kali hidup, satu kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti dua kali. Kemudian aku matikan lagi, dua kali hidup, dua kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup dua kali, baru di surga. Yang rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikire ya rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono, wis gak enak uripmu ya, sing seger ke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin. Ya. Di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua. Sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan, dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Oke, ini tak persingkat rek. Dajjal sudah berlaku, ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa ngono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara, dibuka pagere negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jarit negara. Jadi kita diombang-ambingkan, ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu, secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah, kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia kesini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu.
gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak mau sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari, Mikael lari, terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Itu iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak tahu. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul nggak? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya apa? Di bumi fil ate. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Nah, ya, lumayan. Ya, jangan aja pecah dasar. Nah, cara dia masuk surga itu, gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu, kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut, dan begitu keluar dari duburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam, tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga, yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting, dia beli serban. Lagi kita menang nih. Jenggotnya dipanjangkan, terus dia ambil buah apa itu, disuduk-suduk terus jadi tasbih, terus kadoe diunggahno. Loh, ini serius sih, ini serius ini. Nah, akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat gitu. Adam hormat kan, loh ini malaikat siapa ini? Oh, Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khashi ar-raqi as-sajid, tafadhalu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh saya gondrong ini kan ada pahalanya. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok aku dengar ngutus wong nang aku ngono? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi niku ngersula. Kenapa kok ngersula? Ngersula itu hatinya nelongso gitu loh. Apa kok Kanjeng Nabi ngersula? Lah iya, iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru, ngono ceritane. Oh iya ya, bener ya. Wah, iya ya kok. Kabeh Nabi gondrong dari Adam, masuk Adam nang perapatan jalan nang salon ngawur ae. Ya toh? Apalagi Nabi Nuh ndak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba, dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah, ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya babi. Itu, ketika itu lahirnya. Kon buktekno gak iso, mbantah yo gak iso.
Kapok kan ya. Ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri, betul enggak? Terus nanti iblis ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar, terus itu kata si iblis, terus siapa ya? Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene iblis? Itu kata si Nabi Nuh, mboten. Pinten iki sing melok sampean? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong niki lho tiange kan jumlahe pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah. Terus sing kelelep, sing kena banjir, wah gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh berarti menang kula kali sampean. Ngene. Iblis iki carane ngenyek ngono. Jadi sing melok sampean nek 300, sing melok aku 100.000. Lho, tahu kan krungu cerita ngono? Oke, sekarang saya singkat. Sekarang Ya'juj Ma'juj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu? Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Nah, sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Amerika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel nggak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua gak ono benci ya. Iya toh? Seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Nggak ada, masuk kok berbenci-benci ya. Ada pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu? Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Nah, sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Amerika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua gak ono benci ya. Iya toh?
seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak ada, masuk kober benci-benci ya. Cik gendengnya ada itu gitu loh. Sesat ya, sesat no, disesatkan tuh Anda tadi, mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan, terus orangnya melakukan apa ke Anda? Menuduh, sesat gitu dok, gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh, sampean mureng-mureng no karo deh. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu dalam, kamu sesat ya? Lah piye to? Kene iki karangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah di, ya mas, lo ada orang nyetir gak iso garo dalane malah ditekani wong sak kampung, kamu sesat ya? Lo mulane kula niki sampean duduhi dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat, kok malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nanggone Cak Fuad Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok, hujan-hujan gitu. Jadi mobil kecil itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wes, kayak apa-apa iki. Orang kampung keluar satu persatu. Sampai ini salah. Kudune lewat kene sampean. Oh nggih Pak. Ngono, wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho, ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Lah malah dioring-oring. Iki wis gak iso mlaku, dioring-oring, dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan? Tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum, dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka? Kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat Bapak, tolonglah aku. Jangan dimarahi, sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku Bapak? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ingin kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia tuh kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya. Lah siapa sih ya tolong ya? Ya dewe sampean. Saya tidak ada masalah kok. Enak Indonesia ngomong piye kowe? Tuas olehmu ngene. Indonesia ini tidak merasa ada masalah apa-apa kok, gitu loh. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat, dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru sekarang menyerbu tempat mbahnya. Kan lagi nggak iblis, nggak iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis. Ini tempatnya iblis, kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis ta'zim kepada Muhammad? Ta'zim. Jadi wis jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak, selama ini? Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Kok metu temen sungguhnya arek-arek kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Saya nggak melawan loh saya.
Sampeyan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu deh. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh, kamu pikir orang Israel enggak? Orang Israel sering kesini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya, mereka enggak berani kalau sama kita. Cuman ngapusi gitu toh. Cuman mereka enggak berani. Ini serius ini mas, ini serius. Loh, arek-arek kok ditantang? Mungkin ini penggawean gak duwe ya tak nih. Ditantang gelut loh. Ayo wis. Oh, no ceritane. Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku, salahmu dewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur, karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad SAW, maka engkau akan disayangi asal jangan minta berlebihan kepada kami. Kalian kan kita terima selama ini, tidak ada masalah toh. Kita terima, manusianya kita terima, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta merempel loh. Jika rempel ya lo ini sore meneh osus mari osus dikaro ni sore meneh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Ahok, kita tidak membenci Taipan. Kita tidak membenci, kita cuma bilang tolong dipikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Bener nggak? Tolong dipikir ulang, kita ini mudah kok. Ini turunan iblis ibaratnya ya. Itu sudah hafal sama macam-macam. Semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul nggak? Semua diterima, atau orang Barat, orang Arab, semua diterima. Tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita tidak anti siapa-siapa, tidak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuma aja kok pek kabeh rek. Wingi kos maring ngono kok tuku nggone kos iki. Maring ngono sak omahe kok tuku. Maring ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki wis nek ngene carane iki. Dadi sutek iki nek ngene carane. Asu pekati Cina. Kita ndak anti loh mas. Kita ndak anti loh ya. Tolong ingat, kita ndak anti siapa-siapa. Jadi mas, ojo terlalu cemas. Ayo kita pahami seluas-luasnya ya, supaya Anda tetap bergembira dan Anda tidak membenci orang yang menyakiti Anda. Karena Rasulullah tadi mengatakan kalau orang Yahudi itu kalau dipukul dia membalas. Bahkan itu menjadi hukum. Kalau orang Nasrani sangat arif, dipukul pipi kanan, pak, anu ngomong. Kalau Islam, kata Cak Fuad di Padang Bulan, Islam sangat rasional di tengah-tengah. Itu namanya ummatan wasaton. Kamu punya hak membalas, tapi kalau kamu memaafkan itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, itu gitu. Dan itu yang saya tawarkan bikin diri cinta. Kita tidak menjadi golongan, kita tidak akan bikin golongan independen untuk mencalonkan gubernur. Enggak. Kita melepas Anda semua. Anda jangan percaya sama saya. Anda jangan percaya sama Cak Fuad, sama siapapun. Percaya kepada Tuhan, kepada Muhammad, dan kepada yang benar. Saya tidak ada, tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan menjadi kultus. Maka tadabbur jimaiyah ini tidak menghasilkan madhab. Ya toh? Madhabnya macam-macam, tidak ada masalah. Jadi di sini madhabnya juga macam-macam, tidak ada masalah. NU, Muhammadiyah, apa itu semua hasil tafsir. Tapi harus dikembalikan kepada tadabbur. Anda boleh masuk NU, boleh masuk Muhammadiyah, boleh masuk mana saja, boleh milih madhab yang mana saja, tapi kembali kepada tadabbur, yaitu bahwa outputmu lebih rahmatan lil alamin untuk siapa saja. Betul enggak mas? Oke. Tepuk tangan untuk iblis.